al-la'ib wal hazl, bermain-main dan bersenda gurau, saling mengejek, saling mengolok. Fayadhkuru ghairahu bima yudhikun nas, dia menyebut, menghibah orang lain, menyebut orang yang sedang tidak ada di tempat itu. Tujuannya adalah untuk membuat orang lain tertawa. Dia menghibah, tujuannya untuk membuat kawan-kawannya tertawa. Ala sabilil muhakah, atau dia meniru-niru gerakan-gerakan seseorang yang tidak ada di tempat itu. Tujuannya adalah untuk membuat kawan-kawannya tertawa. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Mungkin antum masih ingat insyaallah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kan Safiyah itu dia begini-begini." Apa maksudnya Aisyah itu? Safiyah itu dia pendek. Benar enggak ucapannya Aisyah itu? Benar ucapannya Aisyah itu. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memberinya pelajaran. Nabi mengatakan, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu." Wahai Aisyah, sesungguhnya engkau telah mengucapkan satu kata. Seandainya satu kata itu dicampur dengan air laut, niscaya akan cukup untuk merubah rasanya atau merubah baunya atau merubah warnanya. Itu satu kata. Lalu bagaimana kalau 10 kata? Ya. Dan kita sudah tidak tahu berapa kali kita sudah menghibah orang. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan mengatakan, "Ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kadza wa kadza." Dan aku tidak suka menceritakan atau meniru gaya seseorang, caranya berbicara, caranya berjalan, caranya duduk, meskipun aku diberikan ini dan ini. Namun terkadang ayolah ikhwah, supaya teman-teman kita senang, kita meniru gaya seseorang. Apakah caranya jalan, caranya berbicara, caranya berpakaian, ya, atau yang lain-lainnya. Padahal ini adalah dosa yang sangat besar. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku tidak suka meniru seseorang," yang tidak ada maksudnya, meskipun aku diberikan ini dan ini dan ini. Ya. Namun kata Syekh, hatta inna ba'dhan nas yakunu kasbuhu min hadha. Bahkan ada orang-orang di zaman kita sekarang ini yang penghasilannya dari menghibah dan meniru orang-orang lain. Ya. Bahkan mereka menjadi orang yang jutawan, memiliki harta miliaran. Namun subhanallah, dari hasil menghibah dan meniru orang lain. Ya. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Aku tidak suka meniru orang lain meskipun aku diberikan ini dan ini atau memiliki ini dan ini." Ini menunjukkan bahwa meniru orang lain, meniru gaya orang lain untuk membuat orang lain tertawa, ini merupakan dosa besar. Dan tidak ada artinya uang yang miliaran itu yang dia raih dari hasil profesi yang kotor ini, ya, uangnya yang miliaran itu, kemudian penggemar yang jumlahnya jutaan orang menjadi penggemarnya, itu sedikit pun tidak akan
mengurangi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kepadanya. Ya. Dan harta yang begitu banyak, penggemar yang begitu banyak, itu sama sekali tidak akan memberatkan timbangannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi celaka baginya di dunia dan di akhirat. Dia mendapatkan uang dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya? Kemudian kata Syekh, wa ilaju hadha an yatadhakkar al-mar hadits Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala, obatnya penyakit ini yaitu penyakit yang suka ngelucon tapi dia berghibah untuk membuat teman-temannya tertawa atau meniru gaya orang lain supaya kawan-kawannya tertawa. Obatnya kata Syekh, hendaklah dia mengingat hadis Bahz ibnu Hakim dari bapaknya, dari kakeknya. Jadi sang anak ahli hadis, perawi hadis. Bapaknya perawi hadis. Kakeknya juga perawi hadis. Ini kan luar biasa ya ikhwah. Apakah mungkin kalau dia suka menghibah, mungkin dia akan mencapai derajat yang seperti ini? Ya. Kalau dia suka menghibah, tidak mungkin hadisnya akan diterima. Ya, ini menunjukkan luar biasa ya ikhwah. Anak perawi hadis, bapak perawi hadis, kakek juga perawi hadis. Kan luar biasa ini ya ikhwah. Ya. Al-Imam Al-Bukhari ketika bapaknya ditanya, kenapa anakmu alim seperti ini? Ya. Imam Al-Bukhari siapa yang tidak mengetahui bagaimana kealiman Imam Al-Bukhari dalam urusan agama ini, terutama dalam masalah hadis. Yang ditanya oleh bapaknya, yang ditanya oleh orang ini adalah tentang keilmuan Al-Imam Al-Bukhari. Tapi coba antum perhatikan jawabannya, jawaban bapaknya. Bapaknya mengatakan laisa fi mali dirhamu syubhah. Tidak ada dalam harta saya ini satu dirham syubhah, tidak ada. Yang ditanya pendidikan, yang dijawab adalah tentang makanan. Ya. Kenapa demikian? Ini menunjukkan bahwa makanan yang halal atau yang haram itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kecerdasan anak, terhadap akhlaknya anak-anak. Ya. Nah, kalau orang penghasilannya dari menghibah dan meniru orang lain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberinya anak-anak yang cerdas? Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikannya anak-anak yang cerdas, maka bagaimana anak-anak itu akan berbakti kepada kedua orang tuanya? Ya. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi, orang yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit seperti ini, maka hendaklah dia ingat hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailun lilladzi yuhadditsu bil hadits liyudhhika bihi alqaum fayakdzib, wailullah wailullah. Ingat antum arti wail ya ikhwah? Apa arti wail itu? Ya, wail itu artinya halakun, khasarun, wadin fi jahannam. Wail itu artinya kerugian, kebinasaan, lembah di neraka. Jadi orang yang masuk di dalam wail, dia didoakan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan Nabi yang disebut Nabiur Rahmah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dinamakan dia Nabi Ar-Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Nabi yang penuh dengan kasih sayang, dia mendoakan kejelekan untuk seseorang, berarti orang ini sudah kelewatan kejelekannya. Kalau sampai seorang nabi yang merupakan nabi penuh dengan kasih sayang mendoakan orang kejelekan, berarti orang ini santer jeleknya. Kemudian coba lihat ayo ikhwah,
orang yang didoakan kejelekan oleh Nabi ini, dia bukan pezina, bukan juga pembunuh, bukan juga pemabuk, ya, bukan juga perampok. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wailul lilladzi yuhaddits. Ya. Wail, ingat artinya kerugian, kebinasaan, lempah di neraka. Semuanya jelek. Ya. Bagi siapa ini? Lilladzi yuhaddits. Bagi orang yang bercerita, dia bercerita ini. Ya. Kemudian liyudhika bihil qaum, agar membuat orang lain tertawa. Fayakdzib, lalu dia berbohong. Ya. Karena yang namanya cerita, dia tidak akan seru, tidak akan menarik kalau tidak ditambah, tidak dikurangi. Ya. Supaya dia seru, supaya dia menarik, supaya orang tertawa, terbahak-bahak, dia ditambah-tambah. Kemudian hadis ini juga diakhiri oleh Rasulullah SAW dengan kata wailullah, wailullah. Berapa kali wailnya? 3 kali. Seandainya wailnya itu saja, kata wail itu hanya 1 kali, ini cukup membuat seseorang itu jerah, cukup membuat seseorang itu kapok. Lalu bagaimana kalau seandainya wailnya ini diucapkan oleh Rasulullah SAW 3 kali? Wailullah, wailullah. Nas'alullah salamal afiyah. Ya. Jadi, betapa banyaknya orang-orang yang seperti ini, ayolah ikhwan. Ya. Sengaja bercerita, ditambah-tambah ceritanya, kemudian dia berbohong supaya orang tertarik, supaya orang senang. Ya, padahal dosanya adalah sangat-sangat besar. Ya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancamnya dengan kata wailullah, wailullah, wailullah. Nah, kalau sudah seperti ini ayo ikhwah, ya, bagaimana kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak? Dan seandainya kita memiliki pahala bergunung-gunung, maka mungkin akan habis diambil oleh orang-orang yang kita ghibah. Ya. Lalu bagaimana kalau kita tidak mempunyai pahala? Bagaimana jadinya? Karena di akhirat tidak ada orang yang menebus pakai uang. Yang ada tebusan itu pakai hasanat, sayiat, pahala dan dosa. Kalau sudah pahala-pahala kita diambil, lihat ayo ikhwah, lelahnya itu yang sekian tahun capeknya beribadah, tenaganya habis, waktunya habis, hartanya habis, ya. Namun ternyata di akhirat diambil oleh orang, ya. Siapa mengambilnya? Orang-orang yang dia ghibah. Orang-orang yang dia tiru mengambil pahalanya. Bagaimana kecewanya, bagaimana sedihnya ya ikhwan. Nas'alullah salamal afiyah. Ya. Kemudian hendaklah ini menjadi peringatan bagi kita ketika kita akan bercerita, ingin menambah cerita supaya kawan-kawan kita tertawa. Ingat, ya, bagaimana berat tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah. Dan bisa jadi orang yang dia ghibah itu akan menghabiskan semua pahala-pahala yang dia pernah lakukan. Pahala salatnya habis, pahala puasanya habis, hajinya semuanya habis. Diambil sama orang lain. Orang yang mengambil pahalanya terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sementara dia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam, padahal luar biasa giatnya salat berjamaah,
luar biasa giatnya puasa Senin Kemis, luar biasa rajinnya bersedekah, luar biasa rajinnya umrah, luar biasa rajinnya haji. Tapi sampai di sana semua itu habis gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa menahan hawa nafsunya. Ya, tidak sabar menahan hawa nafsunya. Nasallallahu alaihi wasallam.